Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dalam mata kuliah pemrograman Java, yaitu di praktikumnya. Ada juga di teori. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang ada di mata kuliah praktikum pemrograman Java. Di sini saya membuat sebuah form, yaitu data login yang tampilnya seperti ini. Jika nanti kita menginputkan user dan password ini sudah ada di dalam database. Jadi jika kalian menginputkan user yang tidak ada di dalam database, dia akan menampilkan username, password adalah salah. Di sini kita akan melakukan login. Kalian mengklik login, nanti akan menuju ke form selanjutnya, yaitu input data. Input data ini ada 5 kolom, yaitu name, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Di sini kalian menginputkan name, nama, dan sebagainya, sedangkan jurusan dan jenis kelamin ini menggunakan combo box. Sedangkan nama, name, dan alamat itu menggunakan text field. Untuk yang tadi, username menggunakan text field, password menggunakan text field, dan login exit menggunakan button. Di sini tampil data dan tambah juga menggunakan button. Untuk tabel sendiri, ini nanti kalau misalnya Anda sudah menginputkan dan mengklik tabel data tersebut, akan menuju ke form selanjutnya, yaitu tabel mahasiswa. Karena di tugas kali ini minimal yaitu 3 GUI, saya sudah membuat 3 data login, menginputkan data, dan tampilan tabel dari input data GUI kedua. Oke, langsung saja akan saya jelaskan. Pertama, kalian akan mengaktifkan dulu examnya apa aja dan MySQL start. Ketika sudah, kalian membuat GUI login ini. Fungsi dispose ini adalah ketika kalian mengklik exit, kalian akan mengeluarkan dia dari form data login itu. Untuk button loginnya seperti ini kodenya: koneksi, driver manager, get connection, JDBC, MySQL, localhost 3306. Untuk data mahasiswa ini kalian membuat dahulu di PHP MyAdmin, yaitu caranya kalian membuka localhost di browser manapun, dan kalian nanti akan mengikuti. Ada sini saya kan sudah membuat data mahasiswa. Nah, ini nanti yang ditampilkan pada sintak yang ada di netbinnya, data mahasiswa. Lanjut, ada root, ini untuk username, dan ini untuk password. Result koneksi, treatment, statement, query. Untuk select bintang from user ini diambil dari suatu database yang telah diinputkan password dan username-nya. Jadi kalian kalau tidak salah menginputkan, berarti
inputan kalian tidak ada di database. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah menginputkan nama saya dan password untuk bisa login ke form atau pemrograman ini. Ada Ivan Rizky Maulana, password 123456778. Jika kalian tidak menginputkan sesuai dengan apa yang ada di database, program yang akan muncul yaitu username, password adalah salah. Ya, selanjutnya if recognize, if input user ini adalah tadi input yang ada di text field username equals username. Ini username nanti akan dicantumkan pada database yang ada di phpMyAdmin. Dan input password ini text field yang ada di password. Dan kenapa ini ada garisnya? Karena saya memakai password, bukan memakai text field tetapi memakai password field. Maka dari itu akan terjadi get text ini akan berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya equals gathering password. Password ini juga akan dicantumkan pada database yang ada di phpMyAdmin. Selanjutnya di option, jika kalian berhasil menginputkan dan datanya sesuai pada database, akan menampilkan seperti ini. Berhasil login. Dispose ini untuk sejenak keluar, lalu akan menampilkan form selanjutnya yaitu inputan data. New ini input data. Ini fungsinya untuk menghubungkan antara GUI pertama dan GUI kedua. LC G option pen show message dialog. Nah, ini jika kalian salah menginputkan akan muncul seperti ini. Fungsi apa? Ini fungsinya untuk apa? Jika kalian nanti menginputkan dan selesai menginputkan, username dan password yang telah kalian isi akan hilang. Jika kalian tidak menginputkan seperti ini, di bagian username dan password yang telah kalian inputkan, setelah kalian selesai akan tetap ada tulisan yang kalian buat. Selanjutnya catch SQL exception X logger get logger data login class get name log X. Selanjutnya akan ada GUI kedua. GUI kedua yaitu inputan data. Kalian di sini disuruh menginputkan setelah Anda berhasil login sesuai dengan data yang ada di phpMyAdmin database kalian. Di sini ada name, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Sesuaikan variabel yang ada di text field dan combo boxnya. Supaya kalian tidak bingung untuk menginputkan pada sintak program kalian. Untuk jurusan dan jenis kelamin kenapa bisa seperti itu? Saya menggunakan property dan item. Contohnya seperti ini. Klik kanan, property dan model. Di sini ada yang sudah saya buat seperti ini. Selanjutnya akan saya tampilkan codingnya, sintaks. Untuk jabatan tombol pertama ini adalah ini kedua, berarti tambah. Toggle button 1 itu adalah tombol tambah. Yaitu kalian jika ingin menambahkan data atau ada mahasiswa baru,
kalian bisa menggunakan tombol tambah itu untuk menambahkan mahasiswa baru itu. Untuk codingnya seperti ini, try connection connect, sesuai pada yang tadi ya, koneksi. Intinya kita mengaitkan kepada database phpMyAdmin yang ada, yang tadi sudah dibuat di sini ya. Untuk koneksi, create statement, execute update, insert into mahasiswa set. Di sini kalian menginputkan sintak sesuai dengan apa yang ada di database. Jadi tidak boleh terbalik-terbalik urutannya. Misal punya saya ini name, nama, jurusan, jenis kelamin, dan alamat. Itu harus sesuai pada database yang telah kalian buat sebelumnya. Harus sesuai. Jika kalian sudah berhasil menginputkan data, kalian akan menjumpai pemberitahuan ini, data berhasil diinput. Nah, ini fungsinya seperti tadi. Jika kalian selesai menginputkan data yang telah kalian inputkan akan hilang pada text fieldnya, text field. Jika kalian tidak menginputkan seperti ini, data itu atau tulisan itu yang telah kalian inputkan akan tetap ada. Jadi kalian harus menghapus terlebih dahulu untuk menginputkan selanjutnya. Selanjutnya catch, SQL exception, xlogger, getlogger. Input data ini diambil sesuai dengan nama kelasnya. Untuk yang toggle button 2 action per format itu adalah tombol tampilan tabelnya. Karena di sini tampilan tabel dan inputnya saya pisahkan GUI-nya agar bisa mencakup minimal 3 GUI tersebut. Untuk button tabel datanya connection, koneksi, driver manager, get connection, sesuai yang tadi. Data ini adalah database yang ada di phpMyAdmin. Ini username, ini password. RS koneksi, statement, execute query. Nah, untuk select from mahasiswa ini kalian mengambil tabel yang ada di phpMyAdmin, database yang kalian gunakan sebelumnya. If first rs next dispose, ini untuk sejenak menghilangkan dan nanti akan menuju ke tabel tujuan, yaitu tabel mahasiswa yang ada di GUI ke 3. Untuk GUI ketiga ini saya masih ada problem pada bagian edit, karena seharusnya tabel dan input data itu lebih gampangnya itu berada pada satu GUI, jadi gampang untuk sintaknya. Tapi kali ini saya membuat berbeda GUI, jadi saya masih bingung untuk menginputkan sintak untuk menghubungkan antara inputan data dan tabel yang ada di GUI ketiga ini. Tapi hapusnya ini sudah berhasil. Yang pertama, kalian membuat dulu default table model ini ya, terus string, judul. Ini sesuai urutan yang ada pada database yang telah kalian buat di phpMyAdmin. Lanjut model new, default table model, judul 0. Tabel ini adalah nama tabel yang ada pada GUI ketiga saya. Set model, dan tampilan.
JToggle button 2. JToggle button 2 ini adalah tombol untuk menghapus. Jika kalian ingin menghapus data yang sudah diinputkan, kalian bisa menggunakan tombol ini. Berikut adalah sintaksnya. Integer JTable ini adalah nama tabel, dan get select row string column nama tabel, get model get value at row a0 to string SQL, delete from ini adalah nama tabel yang ada di database kalian di phpMyAdmin. Kalian akan mengganti di posisi mana? Di sini ada name, karena name ini adalah primary key, jadi lebih gampangnya kalian akan menggunakan ini untuk menghapus, karena primary key itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Maka dari itu saya menggunakan name untuk menghapusnya. Selanjutnya integer dialog button, G option pen. Ini nanti ada pilihan dan pemberitahuan yes or no. Itu adalah tombol pemberitahuan yang apakah Anda serius untuk menghapus atau tidak. Nanti ada pemberitahuan seperti ini. Selanjutnya if dialog button, if dialog result null, try connection koneksi driver manager sesuai seperti tadi ya. Prepared statement PST koneksi prepared statement SQL PXE execute. Ini adalah nama kelas yang ada di NetBeans. Nah, untuk JToggle button 1 ini tadi pemirsa. Tombol untuk edit masih kurang, saya belum paham untuk menggabungkan GUI pertama, GUI kedua dan GUI ketiga ini karena tabelnya dengan inputannya terpisahkan. Nah, ini void tampilan ini berfungsi untuk menampilkan tabel yang sudah diinputkan pada GUI kedua. Nanti akan ditampilkan pada GUI ketiga. Integer row nama tabel di NetBeans. Nah, ini adalah setiap kalian menambahkan datanya. Model remove row connection koneksi driver manager sama seperti tadi, data mahasiswa, username, password. Select from mahasiswa ini adalah tabel pada database yang ada di phpMyAdmin. Untuk while string data ls_getString ini 1 2 3 4 5 sesuai pada berapa kolom kalian ingin memberikan pada tabel. Kalau saya kan di sini ada 5 kolom, yaitu name, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Maka dari itu ls.getString-nya ada 5. Ini adalah nama tabel yang ada di NetBeans. Oke, selanjutnya kita jalankan saja program yang telah saya buat ini. Sebentar. Pertama kita akan menjumpai from login. Di sini kalian menginputkan data yang
sudah dibuat pada phpMyAdmin. Jika kalian tekan login, nanti akan keluar seperti ini. Data berhasil login. Kenapa berhasil login? Karena data yang saya masukkan atau saya inputkan ini sesuai pada database username yang sudah saya buat di phpMyAdmin sebelumnya. Coba jika kita menampilkan sesuatu yang salah, menginput yang salah. Login. Nah, jika kalian salah menginputkan, kalian akan menjumpai pemberitahuan seperti ini. Message, username, dan password Anda salah. Berarti kalian menginputkan data yang tidak ada pada database phpMyAdmin nya. Nah, fungsi tadi adalah ketika kalian salah dan ingin kembali untuk menuliskan username dan password, kalian tidak perlu menghapusnya karena tadi ada ini pemirsa. Ini fungsinya adalah untuk menghapus secara otomatis setelah kalian ingin mengeluarkan pada pemberitahuan tersebut. Jadi kalian tidak susah-susah untuk menghapus. Oke. Nah, kita akan menjumpai pada GUI yang kedua, yaitu data mahasiswa. Kalian di sini disuruh untuk menginputkan NIM, nama, jurusan, jenis kelamin, alamat. Oke, kita mulai menginputkannya. Tambahkan. Jika kalian sudah berhasil untuk menambahkan, kalian akan menjumpai pemberitahuan seperti ini. Data berhasil diinput. Oke. Nah, kenapa bisa hilang seperti ini pemirsa? Karena fungsinya yaitu tadi memakai ini. Fungsinya adalah untuk menghilangkan data atau inputan yang telah dibuat. Lanjut. Nah, di sini ada tombol tabel data. Kita klik pada tombol tabel data tersebut. Akan menuju ke GUI ketiga. GUI ketiga ini menampilkan data yang telah kalian inputkan dan ini hasilnya. Coba kita cek pada database yang ada di phpMyAdmin, ada tidak? Nah, di sini kalian akan menemukan data yang telah kalian inputkan tersebut di dalam netbin kalian. Ini ya. Kembali ke netbin. Jika ingin kalian menghapuskan, kalian harus mengklik ini dan tombol hapus. Jika kalian ingin menghapuskan, fungsi dari yes no option tadi adalah ini pemirsa. Apakah Anda yakin ingin menghapus data? Yes or no. Kalau no, kalian akan kembali ke tampilan seperti ini. Jika yes, data hilang.
Coba kita lihat pada PHP My Admin. Kita refresh. Datanya hilang karena tadi sudah dihapus pada netpin. Untuk tombol back ini sebenarnya adalah tombol untuk menghubungkan antara GUI kedua dan GUI ketiga. Jika kalian menemukan tombol back, kalian akan kembali kepada form input data. Ini dari kalian akan menginputkan kembali setelah kalian melihat tampilan telah kalian buat. Oke, sekian video yang saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum pemrograman Java. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.